absen sama dengan dy per dx. Jadi diferensial y terhadap e. Jadi bisa seperti ini, di absen, bisa dy per dx, atau bisa f absen x. Y dinamakan variabel terikat. Ya, jadi nilai y ini berubah tergantung dari nilai x ya. Jadi kita perhatikan ini, persamaannya ini kalau x-nya 1, maka y-nya bisa kita cari. Kalau x-nya 5, y-nya juga berubah ya. Jadi artinya nilai y disebut dengan variabel terikat. Jadi tergantung pada nilai x. Kalau x-nya bisa kita namakan dengan variabel bebas. Ya, kita bisa set berapapun angkanya sehingga mempengaruhi nilai y, gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk persamaan diferensial. Jadi yang paling umum itu engineering ya, kita perlu di bidang engineering, kemudian fisika ataupun ilmu yang lain. Jadi misalnya proses peluruhan radioaktif. Nah, jadi ini dm per dt sama dengan km. Jadi artinya ini adalah perubahan nilai m, ya, massa suatu zat terhadap waktu. dm per dt sama dengan km. M sama dengan massa zat, P itu adalah waktu, adalah konstanta kembang. Jadi ini disebut dengan persamaan diferensial, ya, PD atau persamaan diferensial. Persamaan matematika yang memuat turunan suatu variabel terhadap variabel tertentu. Ya, ini M terhadap P. Kemudian kita mengenal juga persamaan Lemon-Dirac yang hukum Newton. Kita ingat juga rumus Newton itu sama dengan F sama dengan M kali A. Nah, A itu adalah massa, M itu adalah massa, A adalah percepatan ya. Kita ingat rumus bahwa kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu ya. Jadi perubahan jarak terhadap waktu disebut dengan kecepatan atau persamaan diferensial orde 1. Karena diturunkan satu kali ya, rumus S-nya diturunkan satu kali. Nah, turunan pertama dari kecepatan itu adalah percepatan. Di A itu sama dengan perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi karena dv itu adalah ds, maka A itu sama dengan turunan kedua dari jarak terhadap waktu. Nah, ini disebut dengan orde kedua. PD orde 2. Orde itu menunjukkan berapa kali dia diturunkan ya. Ini PD orde 1. Ya, kemudian ada model logistik menurut Verhulst. Ini biasanya dipakai orang-orang statistik atau orang-orang TI ya. Nah, ini juga ada menggunakan persamaan diferensial, kemudian di bidang termodinamika juga butuh perubahan tekanan. Di persamaan diferensial itu untuk menggambarkan perubahan sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang lain. Jadi kita bisa lihat trennya ya. Jadi ini banyak aplikasinya terutama di bidang engineering. Ini saya kasih contoh. Nah, ini contoh. Kita lihat ya, ini kalian perhatikan. Ini salah satu contoh aplikasi dari penggunaan persamaan diferensial ya. Jadi ini kita belum masuk ke materi. Saya kasih visualisasinya dulu. Kenapa kita perlu belajar persamaan diferensial ya. Jadi ini misalnya suatu produk sereal diberi nama Oatpuff, ya, Oatpuff. Diperkenalkan melalui suatu kampanye iklan untuk penduduk 1 juta potensial, ya. Potensial 1 juta orang diharapkan mau membeli produk Oatpuff ya. Oat itu kan biasanya dari gandumnya, nggak semua orang makan gandum ya. Dari gandum, malah orang Indonesia makan nasi. Jadi di survei biasanya orang-orang yang
menjalankan diet atau konsumsi karbohidrat non beras atau protein ya, di jumlahnya 1 juta orang. Di mana penduduk mendengar atau peduli tentang produk tersebut diasumsikan sebanding dengan jumlah orang yang menyadari adanya produk tersebut. Pada akhir tahun pertama, ini surveinya, setengah dari populasi itu telah mendengar dari produk. Nah, kemudian diperkirakan berapa banyak orang atau populasi yang akan mendengar di tahun kedua. Ini biasanya dilakukan orang-orang marketing untuk memprediksi ya seberapa populer produk mereka, sehingga mereka bisa menembak pasar ya. Jadi ini gambaran seperti itu. Nah, mereka punya data. Suatu mungkin diambil dari produk yang lain ya, atau merek menggunakan code yang lain. Tahun pertama cukup menarik karena setengah dari populasi mendengar produk tersebut. Nah, ini kita buat contoh persamaannya. Kita pindah ke sini dulu. Ya. Jadi ini soalnya. Oke. Ya, jadi kita punya produknya adalah oat. Ya, Pak. Kemudian ini kita misalkan jumlah penduduknya sama dengan 1 juta ya. Penduduk potensial yang kemungkinan bakal membeli oat puff. Ini jumlah penduduknya sama dengan 1 juta. Ini kita sebut sebagai target pasar. Target pasarnya. Kemudian mereka punya data di tahun pertama. Di tahun pertama itu 1,5 juta populasi atau penduduk ya. Penduduk telah mendengar produk tersebut. Mendengar produk oat puff. Ya, ditanya, pertanyaannya adalah jumlah orang yang tahu tersebut di tahun kedua. Jumlah orang yang bakal tahu produk oat puff di tahun kedua itu berapa? Ya, jadi kita punya fungsi Y ya sama dengan FT ya. Jadi Y itu menyatakan populasi ya dalam juta. Kemudian T itu adalah fungsi waktu ya, fungsi waktu. Di sini adalah misalkan Y itu sama dengan jumlah orang dalam juta ya, jutaan yang sudah mengetahui adanya produk tersebut ya, di oat puff tadi pada tahun T. Jadi yang belum tahu, yang udah tahu ya. Jadi satu min Y adalah yang belum tahu. Kalau yang jumlah penduduknya 1, kalau yang tahu sama dengan Y ini adalah yang belum tahu.
yang belum tahu. Sehingga bisa kita buat pertama diferensialnya adalah dy per dt ya, dy per dt itu adalah laju penduduk. Jika menyatakan yang sudah mengetahui ada penduduk yang sudah atau bakal tahu adanya kota. Nah, sehingga kalau kita buat pertama diferensialnya adalah ya, jadi dy per dt itu sama dengan K1 min Y. Ya. Jadi laju penduduk yang tahu sama dengan K dikali 1 min Y ya. 1 min Y. Ini lajunya, ini penduduk yang belum tahu. Nah, kemudian jadi ini adalah PD order 1. Order 1 ya. Nah, kemudian kenapa kita kasih konstanta? Karena tergantung dari karakter dari penduduk tersebut. Ya, ini namanya konstanta. Konstanta. Jadi kalau orang Indonesia kemungkinan dia mereject produk berbasis gandum itu besar ya, karena makan pokoknya adalah nasi. Ini sama dengan kalau kamu mengalirkan panas di dalam besi, tembaga, ataupun kayu, kan tergantung jenis produk yang dialiri ya, ini juga sama, tergantung dari karakter penduduknya ya. Nah, jadi kita akan mencari nilai K-nya itu seberapa besar. Jadi nanti kita diferensialkan. Jadi untuk menyelesaikan pertama jadi persamaan diferensial D1. Jadi kalau kita diferensialkan beda seperti ini. dy per dt sama dengan belum. Jadi ini adalah untuk menyelesaikan pertama diferensial ini kita gabung. Ini namanya PD terpisah ya. Ini namanya PD terpisah. Nanti kita bahas di berikutnya. Ini hanya contoh. Jadi ini semua variabel yang sama kita kumpulkan. Jadi ini dy dt ada y di sini, maka yang ada y-nya kita gabung. Jadinya seperti ini. dy per 1 min y sama dengan kp. Ya, berarti y dengan y. Ini t sendiri ya. Kp dt. Ini pindah ke sana. Oh, bukan P-nya belum ada ya. P-nya belum ada. K dt. K dt. Karena K konstanta, jadi kita pasangkan dengan T tidak masalah. Jadi kalau kita diferensialkan sama dengan kita gagalkan sama dengan. Ya, kita ingat kalau integral dari dy per yang y ya. Kalau kita punya integral dari kemarin dengan Pak Jaya sudah dijelaskan, integral dari dx per x itu sama dengan apa? Ln e. Ya, ini juga sama. Jadi karena kalau minus berarti sama dengan dx per min x sama dengan min ln x. Ya, jadi ini karena y-nya di belakang sama dengan min ln 1 min y. Ya, ini variabel utamanya kan ini. Jadi mungkin kalau kalian bingung, sepertinya kita misalkan misal ya P sama dengan 1 min Y. Turunan dari P sama dengan dP. Turunan dari 1 min dy sama min Y sama dengan min dy. Ya, jadi ini kita lari ke sini, dy-nya itu sama dengan min dP. Ininya ya, ininya sama dengan P. Per P. Kita keluarkan sama min dP per P. Jadi sama dengan min ln P ya. Jadi sudah sampai dengan min ln 1, kita kembalikan ke sini 1 min Y. Nah, jadi itu sudah integral dari dy 1 min Y sama dengan min ln Y. Itu ya.
Kalau mau bertanya silakan langsung diinterupsi ya. Jadi ini sama dengan min ln 1 min y sama dengan K, integral dari K-nya keluar, dari dt sama dengan P plus C1 ya. Jadi integralnya muncul konstanta C1 karena integral tak tertentu. Nah, pada saat P sama dengan 0, nah ini kita selesaikan dulu ya. Berarti ini sama dengan, saya pindah ke kiri, minusnya saya geser ya, jadi sama dengan ln 1 min y min ini ya, KT plus C1. C itu adalah konstanta sembarang nilainya. Oke, ini adalah konstanta. Nilainya berapa sembarang nggak tahu? Sembarang. Ya, bisa 1, bisa 1000, bisa 1.000.000 kita nggak tahu. Bisa minus, bisa positif. Jadi 1 min y sama dengan, karena ln ya, kita jadi inverse-nya adalah E pangkat min KT plus C1 ya. Nah, ini kita misalkan C besar itu sama dengan E pangkat min C1. Ini untuk trik matematika untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi ya, jadi 1 min y itu sama dengan E pangkat min KT dikali C. Ya. Kali ini E pangkat min 1 ini jelas asalnya dari sini. Ini asalnya dari E pangkat min C1 ya. Jadi kalau kita punya perkalian pangkat, penjumlahan pangkat ya, sama dengan perkalian ya. Ini jadi ini keluar dari ini kali ini sama ini jadinya ini sama dari ini. Nah, kalau saya misalkan E pangkat min 1 sama dengan C, jadinya adalah seperti ini ya. Nah, jadi 1 min y sama dengan C E pangkat min KT. Ya, sehingga fungsinya adalah Y sama dengan, saya pindah ke sini, 1 min C E pangkat min T. Nah, ini adalah pola atau persamaannya menyatakan konsumsi orang untuk mengetahui produk tersebut. Ya, ini disebut dengan PUPD, persamaan umum, persamaan diferensial ya, karena memuat angka konstanta. Disebut dengan PUPD, persamaan umumnya. Nah, dari data kita dapat, kalau kita mengetahui batasnya, maka kita bisa menghitung nilai C-nya ya. Pada saat P sama dengan 0, sebelum produk tersebut diiklankan, yang tahu masih 0 ya. Yang tahu masih 0. Sehingga kita masukkan ke persamaan ini 0 sama dengan 1 min C dikali E pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga C sama dengan 1. Sehingga kita punya persamaan yang baru, Y sama dengan 1 min E pangkat min KT. Nah, kemudian ada statement bahwa pada akhir tahun pertama, setengah dari populasi telah mendengar. Pada saat diiklankan yang tahu, sehingga Y sama dengan 0. Pada akhir tahun pertama, T 1 tahun pertama diketahui
Y yang tahu sama dengan setengah. Ya. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaannya adalah kita bisa mengambil kaca bagi setengah sama dengan 1 min I pangkat min ya karena I pangkat kembali I pangkat min satu ya satu sehingga kita dapat persamaan adalah I pangkat dengan 1 setengah sehingga dengan dari ya tidak ini kita akan ini ini pangkat setengah min kita terima di pangkat itu sama dengan sehingga sama dengan min sama dengan min 0,6 sehingga ada 0,6 di sini sehingga kita dapat persamaan adalah sehingga pola fungsi masyarakat dibandingkan sama dengan 1 min I pangkat min hanya diketahui 0,693 sehingga disebut dengan PKPD persamaan khusus persamaan diperkirakan seperti ini. Nah, sekarang kita prediksi berapa jumlah orang yang tahu kita mengatakan pada saat sama dengan masih begini. Nah, kita punya ruang itu, maka kita buat pertanyaan kita diminta berasal dari investor gitu ya. Misalnya, jadi pertumbuhan seperti ini nanti pola kita dulu jadi dapat pada saat itu sama dengan adalah jadi rumusnya adalah kita pada ini ya jadi sama dengan 1 min pangkat 0,6 jadi kita buat ini adalah variabel eksponen pola konsumsi masyarakat ini baiknya aku ini adalah konsumsinya kalau itu deskripsinya harus menarik ya jadi kita buat misalnya ini ya ini adalah waktunya ini adalah
waktu. Waktu dalam tahun kemudiannya adalah populasi penduduk ya, populasi di dalam kira-kira ada 0,5 atau 50.000 orang atau pasar tersebut. Jadi aman perjalanan menggunakan TV, dibuat pamflet, kemudian dibuat apa namanya jangan ya, karena semua orang akan tahu. Kemudian waktu itu tahun ketiga tidak perlu perjalanan karena sebagian besar orang tahu ya, sekitar 87,5% masyarakat tahu. Tahun keempat, nah ini artinya produk ini nggak bakal mungkin semua orang tahu ya, kan ada yang mengajarkan, ada yang apa. Ini gratis ini. Nah ini biasanya dipakai orang marketing atau orang penjualan untuk memperkirakan apabila produk itu dipasarkan, tapi nggak tiba-tiba ya, karena biaya marketing itu mahal, jadi model matematiknya dibuat untuk memperkirakan kemungkinan orang mengetahui produk tersebut. Jadi biasanya survei itu tidak hal yang penting, krusialnya karena sendiri di pemilu kemarin. Mengapa survei itu sangat menentukan suatu pasangan calon presiden itu bisa memenangkan